Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Ramadhani, NIM saya 037. Di sini saya akan mempresentasikan teori komunikasi bab penstrukturan. Teori penstrukturan, perusahaan Ban Byssit City (BCT) adalah sebuah perusahaan multinasional dengan banyak karyawan. Salah satu karyawan timnas adalah seorang manajer baru divisi produksi. Jeremy telah menjadi supervisor departemen produksi selama 25 tahun. Dia telah diberi tugas untuk menunjukkan kepada tim bos barunya selama sekitar beberapa minggu. Pada hari pertama, Jeremy membawa tim ke departemen produksi untuk memperkenalkannya kepada para pekerja di divisinya. Jeremy menjawab, "Itu kebijakan perusahaan. Kami percaya bahwa memperlakukan satu sama lain dengan cara seperti ini menumbuhkan rasa hormat untuk para supervisor kami di perusahaan Ban Byssit City." Tim tidak sepaham dengan semua itu. Ini adalah divisi saya dan saya akan benar-benar lebih suka jika kita melakukan hal-hal dengan cara saya. Jeremy berhenti. Baiklah, tentu ini adalah divisi Anda. Tetapi ini adalah cara mereka yang telah diajarkan untuk berkomunikasi dengan satu sama lain. Di samping itu, pikirkan betapa akan bingungnya mereka jika mereka diizinkan untuk memanggil Anda dengan nama pertama Anda dan manajer lainnya berharap dipanggil sebagai Bapak atau Ibu. Kemudian pada hari itu, tim berbicara kepada Angela Griff, koordinator humas untuk BCT, mengenal pengubahan kebijakan untuk memperbolehkan karyawan dan staf untuk menyapa satu sama lain. Pada pertemuan tersebut, 6 orang manajer divisi produksi semuanya menyuarakan pendapat mereka tentang perubahan kebijakan. Janet adalah seorang pegawai senior dengan masa kerja 15 tahun di BCT. Darnell yang baru bergabung dengan BCT 3 tahun lalu setelah lulus dengan gelar MBA, membantah dengan menyatakan bahwa ia berpikir para pekerja tidak merasa nyaman datang kepadanya untuk membahas masalah karena formalitas dan aturan yang diterapkan di BCT. Angela mendengarkan semua pendapat merek, tetapi manajer terbagi dalam 50-50 terkait masalah perubahan kebijakan ini. Dia mengatakan, "Tolong, mari kita coba untuk segera menyelesaikan keputusan semacam ini. Mari kita ambil suara dan melihat apa yang Anda semua pikir yang kita lakukan." Angela tidak bisa percaya bahwa sesuatu yang sederhana seperti menyapa seseorang dengan nama depan bisa menimbulkan energi sebanyak ini. Namun ia juga tahu bahwa aturan-aturan semacam ini, sementara yang tampaknya tidak penting, dapat mempengaruhi semangat dan produktivitas, dan karena itu perlu diperjelas untuk ke semua orang. Daftar ketika sebuah kontraktor menggunakan perencanaan awal atau cetak baru sebagai panduan untuk membangun aturan. Anggota organisasi menggunakan aturan yang kita untuk pelajari pada bab 8, teori pengurangan ketidakpastian. Banyak orang yang tidak nyaman dengan ketidakpastian, mempertimbangkan kebutuhan untuk aturan dalam kehidupan Anda sendiri. Biasanya siswa ingin mengetahui struktur atau aturan sehingga mereka akan mengerti apa yang diharapkan dan mereka dalam kelas. Anthony Giddens adalah seorang sosiologi percaya bahwa institusi sosial diproduksi, direproduksi, dan ditransformasi melalui penggunaan aturan. David Seybold dan Karen Croman Myers 2006 menyatakan bahwa institusi sosial diatur di sekitar proses dan praktek interaksional antar anggota, menyebarkan informasi, mengalokasikan sumber daya, menyelesaikan tugas, membuat pilihan, mengelola perbedaan pendapat, dan sejenisnya. Struktur institusi ini adalah fokus dari teori perstrukturan. Giddens 1979-1993 memandang aturan sosial sebagai pedang bermata dua. Struktur dan aturan-aturan yang kita buat membatasi perilaku kita. Namun aturan yang sama juga memungkinkan kita untuk memahami dan berinteraksi kepada orang lain. Giddens 1984-2003 menunjukkan bahwa kunci untuk membuat arah komunikasi yang terjadi dalam kelompok-kelompok dan organisasi adalah dengan menguji aturan yang dipakai sebagai dasar mereka. Dia membuat perbedaan antara konsep dari sistem dan sendiri dan perilaku serta praktek yang terlibat dalam kelompok tersebut untuk mencapai tujuannya. Dalam cerita pembukaan, baik organisasi BCT maupun pertemuan kelompok manajer divisi dapat dilihat sebagai suatu sistem. Tujuan mereka adalah untuk membahas masalah penggunaan nama formal untuk menyapa satu sama lain
serta melakukan kegiatan operasional harian organisasi. Tujuan organisasi atau kelompok. Poole and McBee 2005. Kami akan membahas sifat adaptif ini dalam keseluruhan bab ini. Namun kami akan terus menekankan pemikiran asli Giddens dan mendistribusikan teori penstrukturan sebagai perspektif dengan perbandingan ke banyak area dalam studi komunikasi. Seperti Dennis Mumby 2011 menunjukkan ada sebuah hubungan yang tertahan antara komunitas dan prinsip penstrukturan. Penstrukturan memungkinkan orang untuk memahami pola perilaku mereka, struktur sistem sosial mereka, hubungan dengan kelompok-kelompok kecil melalui analisis struktur yang mendasari mereka. Aturan dan sumber daya untuk berkomunikasi dan mengambil keputusan biasanya belajar dari organisasi itu sendiri dan dari pengalaman masa lalu anggota dan aturan pribadi. Asumsi-asumsi teori perstrukturan. Teori perstrukturan agak rumit karena berhubungan dengan orang-orang, sumber daya, orang, perilaku, dan kehidupan organisasi. Hoven and Cowen 2010. Oleh karena itu, untuk membantu mengungkap kompleksitas ini, pertama-tama kita mempertimbangkan beberapa asumsi dasar yang membantu teori ini. Kelompok dan organisasi diproduksi serta direproduksi melalui tindakan dan perilaku. Aturan komunikasi berfungsi baik sebagai media untuk hasil diri dan interaksi. Struktur kekuasaan yang hadir dalam organisasi dan membimbing proses pengambilan keputusan. Menggarisbawahi asumsi pertama, Giddens mengusulkan bahwa setiap tindakan atau perilaku menghasilkan sesuatu yang baru dalam produksi bertindak pada freeze up. Setiap tindakan atau perilaku di mana kelompok atau organisasi terlibat dipengaruhi dan terpengaruhi oleh masa lalu. Sejarah ini berfungsi sebagai referensi untuk memahami apa yang aturan dan sumber daya yang diperlukan untuk beroperasi dalam sistem. Semua tindakan komunikatif kita ada dalam hubungannya dengan masa lalu. Angela mungkin telah belajar dalam pertemuan kelompok terakhir di mana anggota tidak mendukung pikiran dan pendapat orang lain. Tim percaya bahwa gaya komunikasi yang terbuka dan santai akan berhasil, sedangkan Jeremy beroperasi di bawah satu rangkaian aturan yang sangat berbeda untuk berinteraksi menyapa secara resmi adalah yang terbaik. Dalam hal ini, aturan Jeremy untuk bercakap-cakap menyajikan fungsi ganda, yaitu untuk mengarahkan perilaku saat ini dan menetapkan harapan untuk perilaku masa depan. Asumsi kedua dari teori perstrukturan adaptif adalah gagasan bahwa aturan secara bersamaan memberikan pedoman bagi perilaku individu serta berfungsi sebagai kemungkinan kendala pada perilaku individu. Struktur kelompok mencakup jaringan aturan dan sumber daya yang digunakan oleh para anggotanya dalam membuat keputusan untuk apa yang perilaku komunikasi harapkan. Teori penstrukturan adaptif mengasumsikan bahwa untuk memahami aturan-aturan dari sistem sosial, individu perlu tahu beberapa latar belakang sumber daya yang menyebabkan aturan tersebut. Mungkin jika tim dari cerita pembuka bab kita menyelidik aturan-aturan untuk menyapa atasan, ia akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang mengapa aturan tersebut saat diberlakukan. Tim tidak menemukan alasan yang memuaskan untuk struktur atau aturan yang berlaku di tempat tersebut. Ia mungkin mencoba untuk mengubah aturan tertentu, mungkin tidak hanya dengan penolakannya untuk menghadiri pertemuan yang menunjukkan aturan pribadi, tetapi juga mungkin merupakan upaya untuk mengarahkan kekuasaannya dalam kelompok. Asumsi ketiga yang menuntun teori perstrukturan adaptif berpendapat bahwa kekuasaan merupakan kekuatan yang memengaruhi pengambilan keputusan dalam organisasi. Dalam teori ini, kekuasaan atau power dianggap sebagai kemampuan untuk mencapai hasil kemungkinan kita untuk mencapai tujuan. Giddens percaya bahwa kekuasaan adalah jalan dua arah setiap saat dua orang yang terlibat dalam komunikasi satu sama lain. Aturannya didasarkan pada pelatihan yang mengajarkan kepadanya bahwa dalam situasi ini akan lebih baik untuk moral pekerja dan produktivitas. Jika bawahan diizinkan memanggilnya tim, keputusan tim untuk memberitahu Jeremy agar mendukung pemeliharaan cara-cara mereka untuk sementara waktu didasarkan tidak hanya pada satu aturan, tetapi juga kekuasaan tim sebagai supervisor dalam organisasi ini. Singkatnya, ketika datang ke pengambilan keputusan, tidak ada satu struktur kekuasaan di jaringan aturan organisasi lebih penting dari yang lain.
Giddens memandang kekuasaan sebagai jalan dua arah, dan fakta bahwa aktor bahkan diundang untuk berpartisipasi dalam diskusi dan pengambilan keputusan yang menunjukkan bahwa ia memiliki sejumlah kekuasaan atas orang lain. Konsep sentral teori penstrukturan. Seperti teori-teori komunikasi lainnya, teori penstrukturan terdiri atas sejumlah komponen-komponen yang sekarang kita ingin jelajahi. Kami juga akan melihat berbagai elemen yang sangat penting untuk memahami kompleksitas aturan dan pengaruh yang mereka miliki pada komunikasi dalam sistem. Konsep yang kita akan bahas meliputi agensi dan refleksitas, dualitas struktur, dan integrasi sosial. Agensi dan refleksitas. Teori penstrukturan adaptif didasarkan pada pemikiran bahwa aktivitas manusia adalah sumber yang menciptakan dan menciptakan kembali lingkungan sosial di mana kita berada. Dua istilah kunci yang terkait dalam perspektif ini adalah agensi dan agen. Agensi didefinisikan sebagai perilaku tertentu atau kegiatan manusia yang akan terlibat di dalamnya dipandu oleh aturan dan konteks di mana interaksi berlangsung. Agen mengacu pada orang yang terlibat dalam perilaku ini. Sebagai contoh, siswa berfungsi sebagai agen yang terlibat dalam agensi, yaitu menghadiri kelas sebuah perguruan tinggi atau universitas. M. Scott Poole, David Seibel, dan Robert McPhee 1956 menerapkan gagasan tentang agensi. Untuk pembahasan mereka tentang kelompok-kelompok kecil dengan mengusulkan bahwa anggota suatu kelompok menyadari dan mengetahui tentang peristiwa dan kegiatan yang berlangsung di sekitar mereka. Menurut ahli teori penstrukturan adaptif, organisasi dan kelompok terlibat dalam proses yang dikenal sebagai Refleksivitas mengacu pada kemampuan para aktor untuk memantau tindakan dan perilaku mereka. Pada intinya, anggota organisasi mampu melihat ke masa depan dan membuat perubahan dan dalam struktur organisasi jika muncul seolah-olah ada hal-hal yang tidak akan bekerja sesuai dengan rencana. Dalam penerapan agensi dan refleksivitas, organisasi merefleksikan struktur dan sistem yang berlaku, dan anggota memiliki kemampuan untuk menjelaskan alasan-alasan perilaku serta kemampuan untuk mengidentifikasi tujuan mereka. Kesadaran ini terjadi pada dua tingkat. Kesadaran diskursif mengacu pada kemampuan seseorang menyatakan pemikirannya. Kesadaran praktis mengacu tindakan-tindakan perasaan yang tidak dapat dimasukkan dalam kata-kata. Untuk memahami istilah ini, mari kita membuka cerita bab kita. Tim mungkin dapat menjelaskan alasan ia mengusulkan perubahan aturan BCD untuk komunikasi antara atasan atau bawahan. Dia terlibat dalam refleksivitas dalam menggambarkan pengalaman pengawasan masa lalu dan keberhasilan yang dia miliki dalam berhubungan dengan mantan karyawannya. Refleksivitas juga memungkinkan tim untuk membuat prediksi tentang bagaimana perilaku ini akan mempengaruhi hubungan atasan dan bawahan pada masa depan. Kemampuan tim untuk mengartikulasikan alasan tentang sikap dan tindakan memberikan orang lain pemahaman tentang mengapa ia mengejar tujuan-tujuan ini. Dualitas struktur, aturan, dan sumber daya memenuhi fungsi ganda dalam organisasi. Menurut prinsip dualitas struktur atau duality of structure, organisasi bergantung pada aturan atau rules
dan sumber daya yang memadu. Keputusan mereka tentang perilaku dan tindakan yang mereka akan terapkan di komunikasi. Untuk lebih memahami hubungan ini, mari kita telusuri perbedaan antara aturan dan sumber daya. Dalam teori adaptif, dibandingkan mereka aturan sebagai pedoman ketat dan mengapa sesuatu harus dilakukan lebih berguna untuk melihat mereka berbagai instruksi manual untuk bagaimana tujuan dapat dicapai. Dia menyempurnakan tujuannya dengan menerapkan peraturan ini. Ia meminta pertemuan dengan koordinator sumber daya manusia. Berikutnya, pertemuan kelompok diadakan untuk memberikan semua manajer divisi kesempatan untuk mengekspresikan pendapat mereka. Sumber daya atau source merujuk kepada kekuasaan yang individu bawa ke dalam kelompok atau organisasi. Kekuasaan dalam hal ini dapat menjadi baik yang dapat diraba atau kantor perlengkapan dan lain-lain. Yang tidak dapat diraba, gaya pengambilan keputusan. Kekuasaan berpengaruh karena ia membawa individu untuk mengambil tindakan atau memulai perubahan. Sumber daya otoritatif. Sumber daya otoritatif berkaitan dengan karakteristik interpersonal yang gunakan selama interaksi komunikasi. Ingat dari bab 2 bahwa komunikasi interpersonal berkaitan dengan dinamika antara dua orang. Salah satu kunci tentang kekuasaan dalam teori ini adalah bagaimana agen dapat menggunakan kekuasaan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam sistem sosial. Bull and McBee 2015. Untuk memahami lebih baik apa yang kita maksud dengan kekuasaan, pertimbangkan salah satu model kekuasaan sosial, French and Raven 1559, Raven 1993, yang telah memiliki daya tarik yang kekal. Kekuasaan penghargaan atau reward power didasarkan pada persepsi bahwa orang lain memiliki kemampuan untuk memberikan bantuan positif. Penghargaan ini mungkin datang dalam bentuk ujian, penghargaan material, atau penghapusan aspek negatif dari sistem. Kekuasaan koersif. Kekuasaan ini membuat karyawan tim takut bahwa mereka akan diturunkan atau dipecat sebagai akibat dari tidak memenuhi keinginannya untuk membangun hubungan atas dasar menggunakan panggilan nama pertama. Kekuasaan koersif mungkin mempengaruhi keputusan dan komunikasi. Kekuasaan rujukan. Mungkin karyawan tim memilih untuk menyapanya dengan nama depannya, terutama karena dia adalah orang yang menyenangkan dan ramah, yang menunjukkan minat yang tulus dalam pekerjaannya. Mempengaruhi seseorang diberikan atas dasar posisi atau jabatannya, yang disebut kekuasaan legitimasi. Jika manajer divisi memutuskan untuk mempertahankan aturan komunikasi saat ini hanya karena menghormati Wayne dan masa jabatannya dalam perusahaan. Kekuasaan ahli atau expert power mengacu pada kemampuan seseorang untuk menggunakan pengaruh atas orang lain berdasar pada pengetahuan atau keahlian yang dimiliki seseorang. Jika kita melihat kekuasaan sebagai sumber daya, sebagaimana definisikan dalam teori penstrukturan adaptif, dualitas struktur dapat diterapkan untuk menjelaskan bagaimana kekuasaan digunakan untuk menghasilkan tindakan dalam kelompok serta dalam menentukan apakah kekuasaan diubah atau mengubah hasil tindakan yang diambil. Contohnya, banyak mahasiswa telah menempatkan kekuasaan ahli kepada dosen berdasarkan pada pengalaman mereka sebelumnya dalam kelas
dengan para dosen yang dapat diketahuinya. Kisah mahasiswa. Gretchen, saya ingin menulis bagaimana kekuasaanmu memenangkan organisasi. Saya bekerja di perusahaan di mana tidak ada atasan supervisor pun yang memiliki gelar sarjana. Dia adalah satu-satunya yang berhasil lulus dari perguruan tinggi. Dia akan melakukan hal itu dengan cara yang sangat halus, dengan mengatakan misalnya, saya tahu kalian semua belum menyelesaikan ke perguruan tinggi untuk mendapatkan pengetahuan mutakhir. Betapa ironi jika yang akan dia katakan sebagai gelar sarjana sangat tidak memenuhi persyaratan untuk kita. Anda tidak harus memiliki gelar sarjana untuk bekerja di lukisan dekorasi bercahaya pada jam alarm. Tapi dia punya apa yang telah kita pelajari adalah kekuasaan dan penghargaan. Dia menyusun jadwal apabila Anda ingin berlibur karena Anda tidak mempunyai babysitter, atau apabila Anda ingin berlibur untuk pergi menonton Red Sox. Dia berada di posisi atau kekuasaan. Untuk memperbolehkan atau tidak memperbolehkan hal itu, pria pasti mencoba untuk menggunakan kekuasaannya pada saat dan hal itu benar-benar merusak moral dalam unit kerja kami. Integrasi sosial. Selain agensi dan refleksitas serta dualitas struktur, fungsi konsep utama tambahan secara umum dalam teori penstrukturan integrasi sosial mengacu pada timbal balik terhadap perilaku komunikasi antara seseorang dalam interaksi. Hal ini merupakan proses kesinambungan di mana anggota organisasi menjadi berkenalan dengan orang lainnya dan menetapkan harapan berdasar pada impresi atau kesan sebelumnya atau informasi yang dipelajarinya. Apabila anggota berinteraksi dengan satu orang lainnya untuk pertama kali, mengetahui mereka terhadap satu orang lainnya akan menjadi sangat terbatas dan proses integrasi sosial akan lebih intensif. Namun sebagai anggota menjadi berkenalan dengan seorang lainnya, proses integrasi sosial sepenuhnya berdasar pada struktur yang mengingat-ingat ulang dari interaksi yang lalu. Kita sudah mengetahui bahwa masing-masing pelaku interaksi membawa latar belakang, pengalaman, dan harapan mereka dalam proses komunikasi. Namun, sebagaimana anggota organisasi, individu juga membawa pengetahuan untuk situasi yang utama untuk mengubah berdasarkan pada pengaruh, baik sumber daya internal maupun eksternal, seperti kita untuk mengomunikasikan dan bertindak dengan cara yang mengindikasikan peran yang kami harapkan pada tiap masing-masing anggota untuk memenuhi harapan untuk pola perilaku ditetapkan. Namun harapan tersebut dapat secara potensial mengubah para anggota kelompok yang berinteraksi dan berkembang. Ingat kembali pertemuan pada manajer divisi disebabkan tim adalah anggota kelompok yang baru. Para manajer divisi yang lain mungkin tidak yakin mengenai kira-kira apa jenis kekuasaan yang disematkan kepada tim sebagainya dan menyajikan gagasan. Hal yang sama diterapkan untuk interaksi tim dan bawahannya. Sebagai tim dan lainnya terlibat dalam interaksi selanjutnya, pandangan tim terhadap pandangan sendiri dan orang lain akan berkembang. Sekian presentasi dari kelompok 14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.